aku menembus ke dalam novel kultivasi, menjadi kaki tangan yang nasibnya menyedihkan. Penjahatnya tepat waktu. Nona besar memerintahku untuk mengintimidasi gadis yang diam-diam menyukai sang pahlawan. Melihat sang ratu iblis yang akan terkenal di seluruh dunia dalam 100 tahun ke depan. Kakiku gemetar ketakutan. Aku terjatuh dan duduk lemas di tanah. Apakah masih ada waktu untuk melamar menjadi kaki tangan? Aku sedang bersantai di toilet, membaca novel kultivasi, saat aku menyeret kaki yang kaku dan mendorong pintu keluar. Seluruh dunia berubah. Aku menepuk-nepuk kaki, memandang ke atas, melihat langit biru yang jelas bukan milik abad ke-21. Di langit ada para dewa yang terbang dengan pedang terbang. Aku telah menembus waktu, mewarisi peran kaki tangan yang sepele dalam novel kultivasi ini. Penjahat, mengambil napas dalam beberapa kali. Aku melihat hati Ye Yu Hong, pembantu yang terikat rapat, berdegup kencang. Kenapa harus di saat seperti ini? Pemilik tubuh asal adalah seorang pengurus kecil di keluarga Song, sebuah klan di perbatasan dunia kultivasi. Liu Pinggan, hari ini, atas perintah Nona Besar, aku datang untuk mengambil kesucian Ye Yu Hong, karena dia berani menyukai pria yang sama dengan Nona Besar. Pria utama Wu Jingtian, Ye Yu Hong di depanku. Meskipun mengenakan pakaian pembantu yang penuh tambalan, namun tetap tidak dapat menyembunyikan tubuhnya yang mempesona. Pandanganku tak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Tidak heran dia adalah karakter yang selalu menghantuiku. Lebih cantik daripada yang kupikirkan. Ye Yu Hong menatapku kembali. Wajahnya seperti embun beku. Menatapku dengan tatapan mematikan. Aku terkejut. Seketika kembali waras. Sebagai yang tahu alur cerita, tentu aku tahu Ye Yu Hong bukan orang biasa. Dulu dia adalah gadis bangsawan. Namun karena sekte iblis memicu perang, keluarganya hancur, semua tewas. Dijual ke keluarga Song menjadi pembantu. Jika hanya sampai di situ, tidak masalah. Namun dia saat melarikan diri, secara tidak sengaja, memberi makan kepada pria gila jalan kegelapan hitam putih yang terluka parah. 1 mangkuk nasi sisa. Sebelum mati, Lord Hitam Putih membalas budi atas nasi itu, mewariskan tekniknya secara rahasia ke dalam tubuhnya. Setelah waktunya tepat, dia tentu akan menyadari, dalam alur asli, aku menghina Ye Yu Hong. Selain memperparah rasa tidak percaya dirinya saat berhadapan dengan malaikat Wu Jing, dalam kemarahan, rasa malu, dan keputusasaan yang ekstrem, ia malah mengaktifkan warisan jalan setan dalam dirinya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya dalam keadaan hancur, dia menemukan ibunya, yang menjadi satu-satunya sandaran hidupnya, sudah menggantung diri dan mati. Karena sang putri besar juga memerintahkan orang untuk menghina orang tua itu, maka dia akhirnya menanam hati setan. Setelah dia menyerang kota kecil dengan serangan setan, korban pertama yang dibunuh adalah aku. Dia bahkan menyiksa mayat dengan cara yang sangat kejam. 100 tahun kemudian, dia menjadi ratu setan paling menakutkan di dunia ini. Baik dewa maupun setan, semuanya dibantai satu persatu. Pasti itu perbuatan anjing sial Jaudong. Aku dengan wajah penuh kebenaran memarahi pengikut kecilku yang sedang jauh. Jaudong, sambil tidak mengalihkan pandangan. Dengan sikap seorang pria terhormat, aku melepaskan ikatannya. Meskipun Ye Yu Hong terus menatapku, aku tetap tegak, tidak takut bayangan, hujan, atau pelangi. Tenang saja, aku pasti akan menangkap bocah bau itu dan memukulinya, untuk membalas dendammu. Keluarga Song kami tidak akan pernah menoleransi tindakan binatang seperti ini. Kami sepenuhnya mengabaikan perintah tak terkendali sang pemilik asli. Saat sekelompok preman datang ke sini untuk melepaskan ikatan, aku tidak sengaja menyentuhnya. Dia seperti menelan lalat, wajahnya penuh rasa jijik. Ye Yu Hong berjuang keras demi kebebasan, dan menjaga jarak jauh dariku. Wajahnya penuh kewaspadaan. Jelas dia khawatir aku sedang mengatur sesuatu, atau menyiapkan jebakan lain. Aku tersenyum pahit. Lagi pula itulah karakter asli sang pemilik. Meskipun dia manusia biasa, tapi sesekali dia bisa membantu para dewa seperti Nona Besar. Maka sikapnya agak sombong. Menyiksa pria, menindas wanita, menimbulkan bencana. Dia juga pernah mengurus beberapa urusan desa. Melihat senyum pahitku, dia mengerutkan alisnya. Tiba-tiba dia berbalik dan berlari. Pak Cuan tidak selalu berarti hal buruk. Pacar virtual tidak lagi terasa tak terjangkau. Sial, Ibu Ye Hong Ye juga akan terkena nasib buruk seiring waktu. Saat aku hendak berlari,
Aku teringat pada saat membantu seorang dewa keluarga Song, memberi hadiah kepada pemilik asli seekor burung pipit yang penuh semangat. Aku bersiul, seekor pipit kecil terbang mendekat, untuk mengarahkan ibu tua Ye Hongye ke taman tempat Tuan Song berjalan-jalan. Pipit kecil itu mengangguk lembut seperti wanita lalu terbang pergi. Tuan Song bersama bawahannya sangat baik, namun dia menyerahkan semua urusan tanpa campur tangan kepada nona besar. Taman itu selalu ramai pengunjung. Sesampainya di sana, mereka tidak berani melakukan kejahatan secara terang-terangan. Aku kembali berpikir sejenak. Dengan tekad, aku melangkah keras mencari Liu Luogu. Dia adalah rekan kerja yang garang di bagian akuntansi. Pernah menerima hadiah dari keluarga Song. Mendapat 1 atau 2 teknik seni suci. Dia memiliki lidah tajam, namun hatinya lembut seperti tahu, sekaligus sangat pelit. Sulit menemukanmu tetap selamat, melakukan perbuatan baik. Aku akan membantu kamu. Namun Liu Luogu berpenampilan pendek dan kecil. Tubuhnya kotor. Dia mengelus jenggot putihnya. Dengan senyum yang penuh arti, dia berkata, dengan rasa sakit yang luar biasa, aku mengeluarkan sepotong kecil batu pecah. Itu semua harta bendaku. Setelah melihatnya, dia langsung merebutnya. Bagus, anak muda. Kamu benar-benar tergerak oleh perasaan sejati. Bahkan camilan pun kamu keluarkan. Taruh pada aku potongan kecil batu roh ini. Padahal itu dikatakan sebagai hasil dari banyak pekerjaan kotor yang kulakukan untuk nona dan tuan muda, membawanya ke dunia manusia. Tapi emas tidak ditukar. Cukup banyak bicara, cepat pergi dan selesaikan urusannya untukku. Aku dan Liu Luogu bersembunyi di antara vegetasi lebat di taman. Ternyata kami melihat ibu dan anak perempuannya Yu Hong. Di dekat mereka ada beberapa preman yang dipelihara keluarga Song. Hanya saja di taman banyak orang dan mata berkelip. Mereka tidak berani melakukan apa-apa. Hei, lihat Liu Luogu si Pak Tua melancarkan mantra. Angin sepoi-sepoi berhembus perlahan, membuat beberapa preman itu pusing. Setelah mereka pulih, mereka semua mengira tugasnya sudah selesai. Mereka kembali dengan gembira untuk menerima hadiah. Hanya ibu dan anak perempuan Ye Yu Hong saling menatap. Pak Tua memang punya 2 keahlian. Liu Luogu, jangan biarkan ilmu sihirmu terlihat cacat. Tenang saja, Nona. Para dewa itu selalu menganggap diri mereka lebih tinggi. Mereka tidak akan memandang kami, para pelayan, apalagi memeriksa para preman itu. Itulah yang disebut terbang di bawah lampu. Aku mendengarnya dan merasa masuk akal. Seekor burung pipit kecil turun dari langit, berkicau riang. Sepertinya ingin mengingatkanku sesuatu. Aku merasa dia lapar. Aku menangkap beberapa serangga secara sembarangan, masukkan ke mulutnya. Liu Luogu berkata, kalau ada urusan, panggil aku lagi. Tapi harganya hanya tinggi, tidak rendah. Aku mengerutkan gigi, sangat marah sampai gigi terasa gatal. Liu Pinggan adalah Ye Yu Hong. Dia ternyata menemukan mengapa aku menyelamatkannya. Aku terkejut. Kenapa menyelamatkanmu? Tidak mungkin aku memberitahumu. Aku melakukannya untuk mencekik leher takdir, agar kamu tidak membunuhku di masa depan. Xiaoye, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi kalau kamu terus ribut, aku akan melaporkannya ke Nona. Katanya kamu tidak belajar. Ye Yu Hong menatapku lama. Lalu dia pergi. Di matanya, tampaknya tidak ada rasa jijik lagi. Aku berpikir baik bahwa aku sedang hendak pulang. Namun aku malah ditampar keras dari entah mana. Mataku berkelip-kelip, terpaku di tanah. Nona, anak muda ini sama seperti para pria lepas itu. Ada jejak sisa sihir. Sekte iblis mulai bergerak. Tidak tahu apakah ada mata-mata yang menyusup. Suara malas terdengar. Aku mengenali suara itu. Nona telah berada di keluarga Song selama lebih dari 10 tahun. Aku belum pernah melihat wajah Nona. Namun suaranya begitu mendalam. Di keluarga Song, Nona adalah yang paling ditakuti. Nona berkata santai. Sepertinya tidak peduli pada hidup atau mati beberapa cacing itu. Kepalaku terasa kebas. Aku baru saja masuk ke dalam buku ini dan sudah mau mati. Tolong, aku hampir berteriak memohon ampun. Namun aku mendengar Liu Luogu berteriak, Nona, itu tidak adil. Aku bukan mata-mata sekte iblis. Itu Liu Pinggan. Liu Pinggan yang ribut. Mataku masih berkelip, tidak boleh salah. Mendengar suara Liu Luogu, langsung tahu bahwa dia juga ditangkap. Namun pada saat kritis antara hidup dan mati ini, dia mengaku menyerahkan aku. Aku tak berdaya. Mungkin ini takdir. Hanya saja aku sudah menunggu lama tapi tidak mendengar.
Liu Luogo terus berteriak. Ternyata dia menunggu sampai sebuah pisau baja menancap di lehernya. Akan mati. Jangan, Nona. Jangan bunuh aku. Aku benar-benar telah menyelesaikan tugas yang Anda perintahkan. Di bawah ancaman kematian. Aku tak bisa menahan teriakan liar. Bahkan aku tak tahan lagi, sampai buang air kecil di celana, dan lain-lain. Nona berbicara. Pisau baja itu pun lepas dari leherku. Bagaimana kamu membuktikannya? Nada bicara Nona ada sedikit sarkasma. Dalam sekejap kilat, aku teringat ada deskripsi dalam alur asli yang belum lolos sensor. Aku masih membelinya dengan bayar di grup penggemar. Dia memiliki 2 bintik merah di sana. Ada juga bekas luka sebesar kuku di suatu tempat. Masih ada lagi. Nada Nona terdengar agak bersemangat. Di punggungnya ada bekas luka sebesar kepalan tangan. Maafkan aku. Nona tertawa terbahak-bahak dengan sangat puas. Hal itu membuat mataku menjadi jernih seketika. Aku bisa melihat lagi. Yang terlihat di depan mataku adalah mayat-mayat berserakan di tanah. Mayat-mayat para pria lepas itu. Dan juga mayat Liu Luogo. Kepalanya terbelah 2. Melihat pemandangan ini, aku terus muntah. Nona pergi bersama anak buahnya. Suaranya masih terdengar jelas. Jangan bunuh mereka, terutama orang keji itu. Aku ingin dia hidup dengan baik. Dia akan mati. Kalian semua harus menguburkannya bersama. Haha. Aku menahan diri pada batang pohon di sampingku dan berdiri, bersandar pada batang pohon. Berpeluh deras, aku hampir pingsan. Saat itu, aku baru melihat Ye Yuhong duduk di tanah. Matanya kosong, pakainya robek, hampir telanjang. Terlihat bekas luka bakar sebesar kepalan di punggungnya. Aku memalingkan kepala, namun aku melihat mayat ibunya tergeletak di tanah. Aku benci, sungguh benci. Tapi aku hanyalah manusia biasa. Aku melepas jaketku dan menutupinya pada Ye Yuhong. Ye Yuhong seakan terbangun dari mimpi buruk. Wajah kecilnya yang panik penuh keputusasaan. Sebenarnya aku tidak terluka parah. Beristirahat 2 hari, aku pulih. Namun aku menjadi seperti mayat berjalan. Hampir setengah tahun, aku pergi mencari Ye Yuhong. Tapi dia terus menghindar. Selama setahun ini, seluruh keluarga Song menyebarkan bahwa Ye Yuhong telah diambilku. Sungguh sial. Bahkan ada orang yang menambah bumbu. Menurut karakter asli, aku akan bangga karenanya, dan terus membanggakan kepada orang lain. Namun saat ini Liu Pinggan adalah aku. Saudara Pinggan, kau memang orang yang disukai oleh Nona. Jika kaya, jangan lupakan kami. Setelah aku menampar si brengsek yang berteriak senang itu, para brengsek dan penganggur di depan itu berhenti bicara. Aku malah terus meneguk minuman pahit 1 gelas demi 1 gelas. Kalian dengar tidak? Beberapa bangau suci di Danau Bulan Mabuk telah dibunuh. Bangau suci itu bahkan lebih kuat daripada harimau. Di Gunung Lingsho juga beberapa monyet roh menghilang. Di sana, dari atas ke bawah, Nona telah membunuh ratusan orang. Mendengarkan mereka mengobrol, aku malah teringat sesuatu. Hewan roh menghilang. Mungkinkah hati iblis menabur kebutuhan darah kabut roh? Ye Yuhong mengaktifkan warisan jalan iblis dalam tubuhku. Aku menghela napas dalam hati. Awalnya aku masih ingin menyelamatkan dia dan ibunya. Dia tidak sampai terjerumus dalam keputusasaan. Bahkan jika warisan jalan iblis telah diaktifkan, ia tidak akan menjadi tiran yang membunuh tanpa henti. Sekarang, aku mengangkat gelas lagi. Namun ternyata gelasku kosong. Aku tidak bisa menahan kemarahan dan berkata, bodoh yang tak peka. Gelasku tidak ada lagi minuman. Angin harum menyapu, sebuah tangan putih bersih menyentuh bahuku. Sebuah tangan lain mengangkat kendi anggur dan menuangkan penuh ke dalam gelasku. Anggur terus mengalir ke dalam gelas. Namun tidak ada setetes pun yang tumpah. Ada juga sebuah kaki kecil yang menapakkan pada lututku. Hatiku berdebar. Apakah dia mengenakan jubah hitam? Ada sejumput merah di alisnya. Fitur wajahnya tampak lembut, namun juga menyimpan aura berbahaya. Melihatku dengan senyum yang tak pasti. Nafasnya harum seperti melati. Aku tahu bahwa pada saat ini dia telah menguasai sedikit ilmu iblis. Namun karena hati iblisnya, karakternya berubah drastis. Emosinya tidak menentu. Ada distorsi dalam dirinya. Dorongan kegilaan menguasainya. Dia sudah kehilangan jati dirinya. Para preman yang dulu mengelilingiku menjadi seperti patung lilin yang tak bergerak. Aku tahu mereka semua sudah mati. Ye Yuhong akan membunuhku. Aku ingin meminta pertolongan, namun tak bisa mengeluarkan suara. Tubuhku tak dapat bergerak. Biarlah begitu. Menurut alur cerita asli,
Aku hampir saja mati pada saat ini, kan? Saat itu, seekor Sparrow kecil yang cemas berkericau datang terbang. Sparrow kecilku ingin menyelamatkanku. Benar-benarnya seperti kulit yang menggoyang pohon besar. Pada saat itu, Ye Yu Hong, meskipun dia adalah seorang putri bangsawan, belum tentu menjadi lawannya. Namun Ye Yu Hong terdiam kebingungan. Seakan-akan teringat sesuatu. Biarkan Sparrow kecil itu menabrak dia. Suara kicau itu membangkitkan kenangan yang terkubur. Baru saja Xiao Hong memiliki seekor Sparrow kecil, tapi sangat mengganggu. Lagi menggigitku. Aku mengejarnya hingga ke taman. Syukurlah ada dia. Kalau tidak, aku akan terperangkap oleh orang jahat itu di dalam rumah. Lihat, itu adalah yang jatuh di kepala Liu Pinggan si penjahat. Itu tampaknya hanya beberapa napas. Tapi terasa seperti sudah lama berlalu. Dingin di leherku perlahan menjadi hangat. Nafasnya menjadi berat dan cepat. Akhirnya aku mendengar suara pecahan gelas anggur. Gelas anggur berhamburan di tanah. Teko anggur juga jatuh ke meja batu dan pecah. Gelas anggur juga jatuh ke tanah dan pecah. Dia berbaring di bahuku, menangis tanpa suara. Seolah ingin meluapkan air mata yang telah menumpuk selama 1000 tahun. Suara serak dan lelah. Ingin berteriak semua penderitaan yang tak berujung. Kemudian dia lelah menangis. Seekor burung pipit kecil berdiri di kepalanya, berlompat-lompat dengan kebingungan. Apakah aku sudah ejakulasi? Aku benar-benar mengerti diriku sendiri. Tapi bagaimana kamu tahu tentang tubuhku? Di tubuhku. Setelah Ye Yu Hong meluapkan emosinya, akhirnya menemukan dirinya kembali. Aku menundukkan kepala. Tidak mungkin aku mengaku masuk grup penggemar. Menghabiskan uang. Aku pernah mengintipmu mandi. Ye Yu Hong kembali memakai pakaian kasar pelayan. Sedikit merah di alisnya juga menghilang. Namun ketika aku melihat Siksi pergi mencarinya, dia kembali menjadi dingin seperti dulu. Kenapa? Apakah karena banyak orang dan suara berisik? Namun dia tetap berwajah beku seperti es. Aku marah. Menghibur ayahku. Aku menahan dia. Apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak memperhatikanku? Dia melirikku. Dia melewati aku dan pergi. Aku ingin memegang tangannya. Namun di generasi manusia berikutnya, siapa yang dapat menandingi penyihir? Aku tertampar. Sangat sakit. Saat itu, asisten kecilku Zhao Dong berlari menghampiri. Kakak besar, Tuan Song, menyuruhmu pergi. Kelopak mataku berkedip. Kenapa anak kecil Zhao Dong kembali? Karena rahasia dunia para dewa terbuka. Keluarga Song juga mengirim tim untuk menjelajah. Anak kecil Zhao Dong berada di barisan ini. Hitung waktunya. Mereka juga sudah waktunya kembali. Tim eksplorasi wilayah rahasia keluarga Song. Pemimpinnya adalah protagonis buku ini, Wu Jingtian. Wu Jingtian kembali. Apakah Ye Yu Hong mengubah sikapnya 180 derajat? Apakah karena dalam alur asli ini, dia diselamatkan oleh Wu Jingtian dan masuk ke keluarga Song? Lalu ia diam-diam menumbuhkan perasaan. Sampai akhir, ketika Wu Jingtian membunuh sang raksasa besar, dia masih memikirkannya dalam hati. Aku benar-benar bodoh. Penyihir mencintai dengan sangat dalam. Mungkin aku adalah bug dalam novel ini. Jika aku bug, pasti akan diperbaiki. Kakak, kenapa kamu melamun? Ayo cepat pergi. Dengan desakan Zhao Dong, aku mendekati Lord Song yang marah. Keluarga Song adalah keluarga kaya biasa. Beberapa tahun belasan yang lalu, putri tertua menyadari bakat kultivasi. Sejak itu, keluarga Song mulai menonjol di dunia kultivasi. Namun Lord Song tetap manusia biasa. Seorang pelayan yang tergesa-gesa berani mencemarkan namaku. Atmosfer keluarga Song. Berikan aku beberapa pengikut di kiri dan kanan. Mereka mengangkat tongkat dan menyerangku. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Menerima beberapa tamparan tongkat. Setelah terjatuh ke tanah, aku kembali mengingat adegan ini. Zhao Dong mendapatkan prestasi dalam penjelajahan kali ini. Dia dianugerahi metode kultivasi. Anak itu juga mengincar teknik Night Rain yang abadi. Setelah kembali, dia menemukan bahwa aku telah merusaknya. Hatinya dipenuhi kebencian. Maka dia melaporkan kepada Lord Song. Saat aku berguling di tanah, aku sengaja memperhatikan anak kecil itu. Aku melihat bahwa meskipun dia tetap menampilkan ekspresi khawatir dan peduli, namun sudut bibirnya selalu tak sadar tersenyum. Dipukul hampir mati. Mengusirku. Para pengawal keluarga Song menjadi lebih semangat memukul. Bahkan Zhao Dong pun melipat lengan dan ikut beraksi. Ye Yu Hong bergegas datang. Lord Song memohon, tolong maafkan Liu Pinggan.
Lord Song tidak percaya. Seperti melihat hantu, kau masih membela dia. Ye Yu Hong menggigit bibirnya. Akhirnya dia mengatakannya. Lord Song jelas melihat bahwa budak-budak tidak diperlakukan kasar oleh Liu Pinggan. Lord Song masih terpengaruh rumor. Lord Song mengelus jenggotnya. Namun aku juga menanyakan kepada Ching Man. Dia juga mengonfirmasi. Mendengar nama Nona, Ye Yu Hong sedikit mengeratkan kepalan tangannya. Lord Song, Nona mengurus banyak urusan setiap hari. Pastinya juga terpengaruh rumor. Aku dan Liu Pinggan melakukannya secara sukarela. Tidak ada pelecehan sama sekali. Orang-orang yang hadir semuanya terdiam. Sesekali terdengar bisikan-bisikan. Lord Song melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa dia lelah. Tidak ingin mengurus urusan sepele ini lagi. Lord Song pergi. Orang lain juga pergi. Hanya aku yang tergeletak di tanah. Zhao Dong, Ye Yu Hong, dan aku. Zhao Dong tidak percaya. Ekspresinya seperti batu. Ye Yu Hong tidak mengatakan apa-apa. Hanya pergi dengan wajah dingin. Zhao Dong malah bergegas mengikutinya. Aku samar-samar mendengar sesuatu. Dia memaksa kamu. Apakah aku juga hampir menjadi orang suci atau semacamnya? Aku dipukul sampai menjadi kepala babi. Tidak ada yang memperhatikanku sama sekali. Aku juga orang yang malang. Setelah melewati cobaan ini. Tapi aku tidak bisa merasa bahagia. Dia menyelamatkanku di depan Tuan Song. Lalu berpisah jalannya denganku. Malam itu, aku berusaha memutar leher untuk melihat punggung cermin perunggu. Dengan susah payah menempelkan plester ke luka. Bayangan Ye Yu Hong muncul di dalam cermin. Hanya dia mengenakan kain hitam. Ada sebutir batu merah di antara alisnya. Itu milik penyihir. Apa maksudnya memukulmu? Aku menoleh kembali dan melihat obat luka terbaik di atas meja. Aku tidak memintamu mengambilnya, kan? Ingatlah menutup pintu. Kakakku. Aku mau tidur. Tidak ada suara. Aku mengangkat kepala dan melihat. Terkejut. Ye Yu Hong mengenakan pakaian kasar berwarna abu-abu kusam. Ekspresinya juga dingin. Aku memutar kepala melihat cermin. Di dalam cermin ada sosok penyihir. Dia juga tersenyum tipis padaku. Memang ini dunia kultivasi. Newton dan Einstein tidak akan bertahan lebih dari 3 episode di sini. Ye Yu Hong kembali mengeluarkan sebuah buku lusuh tanpa sampul untukku. Untukmu berlatih kultus sihir. Akan masuk istana. Kamu juga harus memiliki sedikit kekuatan untuk melindungi diri. Aku tahu ini adalah teknik latihan yang dia kembangkan sendiri. Bisa dikatakan ini adalah hal paling berharga. Namun hatiku tidak bisa melewati hal itu. Apakah dia masih menyukai Wu Jingtian atau tidak? Tapi menanyakannya kepadanya membuatku sulit mengungkapkan. Aku dengar ilmu keabadian sangat sulit dipelajari. Bahkan yang mendapatkan rahasia sekalipun tidak dapat mempelajarinya. Aku bisa mengajarimu. Aku tidak tahu mengapa aku mengucapkan beberapa kata kepadanya. Lalu aku ingin memendam rasa cemburu ini. Bagaimana tiba-tiba muncul rasa itu? Ye Yu Hong menatap tajam. Aku teringat sesuatu. Dengan perasaan bangga di dalam hati. Aku dengar para bintang iblis menikmati balas dendam dengan cepat. Yang paling penting adalah pikiran yang jelas. Di cermin, alis Ye Yu Hong terangkat. Ada sedikit kejutan. Kamu ternyata tahu rahasia ini. Sepertinya Ye tidak begitu sederhana. Ye Yu Hong di depanku jelas tidak tahu rahasia ini. Dengan wajah kebingungan, melihatku berbicara dengan dia di cermin. Aku menganggap memiliki hutang budi padamu cukup berat. Ye Yu Hong di cermin mengangguk. Jika tidak membalas budi, pikiranku tidak akan jelas. Aku berdiri dengan tangan bersilang, berjalan mengelilingi ruangan. Aku hanya mengajukan 2 permintaan. Kamu penuhi aku, maka budi itu dianggap selesai. Ye Yu Hong di cermin tersenyum dengan antusias. Mata menggoda seperti sutra. Oh, katakan dulu yang pertama. Sekarang perang antara dewa dan iblis akan dimulai. Aku ingin kamu melindungi aku secara dekat. Sampai perang berakhir. Ye Yu Hong di cermin mengerutkan alis. Namun Ye di depanku menghela napas. Mengatakan bisa. Kedua, mulai sekarang panggil aku Tuan. Ubah panggilanmu menjadi Tuan. Bisa tidak? Kedua Ye Yu Hong bersuara serempak. Dia di depanku menatapku dengan marah. Dia di cermin menggoyangkan tubuhnya dengan menggoda. Diam. Dia di depanku menghentikannya. Akan segera memanggil orang di cermin itu tidak senonoh. Dia menamparku. Dengan marah dia pergi. Dia juga mengambil buku rahasia itu. Hei, setidaknya syarat pertama tidak berlebihan, kan? Cepat lindungi aku. Anak muda Zhao Dong sudah bisa berlatih keabadian. Tidak lama lagi dia akan datang membunuhku. Buku rahasia itu juga meninggalkan secarik kertas.
Tulisan di atasnya, besok malam pada saat ini, kencan di Danau Bulan Mabuk. Haha, bilang begitu sangat tidak sopan. Besok masih festival lampion, sungguh menyenangkan. Saat kencan, sambil itu, ajarkan aku tekniknya, jadi lebih sopan. Hari ini, rumah kami menghias dengan lampu dan hiasan. Bukan hanya karena festival lampion, tapi juga untuk merayakan kembalinya Wu Jingtian dari penjelajahan rahasia. Aku juga diberi tugas, pergi ke kota membeli sekumpulan barang. Aku membawa sekelompok preman santai di bawahku, berjalan dengan gaya di jalan utama. Festival lampion tahun ini sangat meriah. Tapi aku dengar sekte iblis sudah melancarkan serangan. Banyak pengungsi, khawatir apa? Keluarga Song terkenal sebagai keluarga kultivator di mana-mana. Nama besar Nona Song bahkan dapat menakuti sekte iblis. Mendengar ramalan garis tangan yang ngawur, aku menggelengkan kepala. Seberapa kuat sekte iblis itu? Mereka tak terbayangkan. Song Jia jauh bukan lawan sekte iblis. Bahkan dalam alur asli, hanya satu gelombang kecil pasukan depan sekte iblis sudah menghancurkan keluarga Song. Sekarang aku dilindungi oleh calon pemimpin iblis besar. Jadi tidak khawatir lagi. Lewat pusat kota, beberapa hari yang lalu, sudah dipasang lentera raksasa di sini. Kelihatannya malam ini akan sangat meriah. Tapi keramaian itu milik orang lain. Sedangkan aku akan pergi berkencan di Danau Mundrang yang sepi. Benar-benar sedikit bersemangat. Kakak, mari kita pergi bersenang-senang ke Yihong malam ini. Aku melirik mereka dengan rasa tidak hormat. Aku melemparkan sekantong perak kepada mereka. Uangnya belum habis. Tidak boleh pulang ke rumah. Para bawahan bersorak. Mereka berteriak penuh rasa terima kasih. Hari ini aku bertemu Zhao Dong. Tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia langsung pergi setelah satu kalimat. Sejak dia kembali, dia hampir tidak keluar rumah. Para bawahan satu persatu menyatakan, setelah Zhao Dong kembali, dia menjadi sangat misterius. Aku tahu dia sedang berlatih. Jika dia berhasil dalam latihannya, aku perkirakan dia akan segera datang menagih nyawaku. Setelah menyelesaikan tugas pengadaan barang, aku mengabaikannya. Aku mulai menantikan apa yang akan terjadi malam ini. Saat lampu dinyalakan, menyebarkan kegembiraan di rumah. Aku juga minum beberapa gelas. Hari ini membawa banyak barang bagus dari tempat rahasia. Banyaknya mencapai lebih dari 10 gerobak. Di antaranya ada satu jenis yang sensitif. Keluarga Song membuat pengecualian dan memberi semua pelayan mencicipi beras spiritual. Aku juga mendapat satu suapan. Rasanya sungguh luar biasa. Banyak orang mengatakan penyakit lama mereka sembuh. Memandang Wu Jingtian yang jauh, dikelilingi bintang-bintang mengelilingi bulan. Aku merasa agak campur aduk. Setelah semua upacara perayaan selesai, rumah Song membuka pintu besar. Semua orang tidak perlu bekerja malam ini. Mereka dapat pergi ke kota untuk menikmati pertunjukan lampion. Aku pun ikut mengalir bersama kerumunan keluar dari rumah Song. Lalu aku langsung berlari menuju Danau Bulan Mabuk. Aku menunggu sampai bulan naik tepat di atas kepalaku. Ye Yuhong tidak muncul sama sekali. Aku menatap bulan di permukaan danau. Ada kegelisahan di dadaku. Seekor bangau suci terbang melintasi kepalaku. Sebuah buku lusuh jatuh menimpa kepalaku. Aku memungutnya dan melihat. Itu adalah buku rahasia yang ingin Ye Yuhong berikan kepadaku semalam. Hanya orang nyata yang tahu. Ya, kencan, ya. Ye Yuhong, kau terlalu menipu. Hari raya yang begitu indah. Suasana yang begitu menyenangkan. Api kemarahan menyala di dadaku. Aku melangkah pergi dengan langkah besar. Keramaian kota perlahan terdengar di telingaku. Festival lampion sebenarnya sudah mendekati akhir. Beberapa orang mulai pergi. Tiba-tiba aku melihat di bawah lampion raksasa itu, Wu Jingtian dan Nona besar berdiri berdampingan, berbincang dengan riang. Tentu saja, sekeliling mereka dijaga oleh pengawal. Orang-orang biasa tidak boleh mendekat. Aku tidak peduli pada pria tampan atau wanita cantik. Satu-satunya yang kupedulikan adalah Ye Yuhong. Dia juga di tengah kerumunan menatap Wu Jingtian. Melihat wajah beku Ye Yuhong yang telah berabad-abad, muncul ekspresi yang sedikit berbeda. Aku melihatnya berbalik dan pergi. Siluetnya tampak agak sepi, marah dan tersinggung. Patah hati, kecewa, tak berdaya. Berbagai rasa bergejolak di dalam hatiku. Hehe, aku tersenyum. Aku menyadari air mataku telah mengalir tanpa ku sadari. Baiklah, ternyata begitu. Ada kembang api yang meluncur ke langit. Sorakan tak terhitung dalam kekacauan. Tidak tahu kapan semuanya dimulai.
Itu bukan kembang api. Itu adalah sekte iblis. Sekte iblis datang. 10 beberapa bayangan hitam jatuh ke dalam kerumunan. Orang-orang terus terpotong kepala dan tubuhnya. Darah memercik ke segala arah. Tetesan darah juga menetes di wajahku. Pembunuh sekte iblis datang. Orang-orang yang panik dan kebingungan berlari menyebar ke segala arah, bertabrakan satu sama lain. Tidak sedikit orang yang mati tertindih. Wu Jingtian dan Nona Besar sudah berhadapan dan bertarung melawan 2 musuh sekte iblis terkuat. Para pengikut yang berkemampuan juga terlibat dalam pertempuran sengit melawan sekte iblis. Jeritan orang lain meledak di telingaku. Saat aku menoleh, yang kulihat hanyalah tubuh tanpa kepala. Darah memancar tinggi. Aku juga melihat seorang anggota sekte iblis yang memakai topeng iblis, menyobok pedangnya ke arahku. Namun aku tidak ingin melawan. Apakah ini berakhir begitu saja? Kalau begitu, biarlah berakhir. Itulah takdir dalam buku ini. Aku menutup mataku. Kenapa tidak lari? Ye Yohong muncul entah kapan, mendorongku dengan satu tamparan, lalu menghancurkan sekte iblis itu. Aku menatapnya dan tersenyum. Berbalik dan berlari menuju rumah Song untuk melarikan diri. Kekacauan berlanjut sepanjang malam. Yang menyerang hanyalah mata-mata sekte iblis. Meskipun semuanya telah dibasmi, namun mayat-mayat di jalan-jalan kota belum semua diidentifikasi hingga kini. Keluarga Song juga memerintahkan semua pelayan untuk tidak keluar rumah. Mereka juga menugaskan banyak pelayan ke dalam tim patroli. Patroli siang dan malam tanpa henti. Begitulah, 2 bulan berlalu. Aku berpatroli bersama sepasang preman santai, sambil memegang paha ayam yang setengah terpotong di tangan, agar semua orang kenyang dan memiliki tenaga untuk menghadapi serangan apapun. Keluarga Song membuka gudang makanan. Persediaan makanan dan unggas tak terbatas. 2 gong. Selama 2 bulan ini, aku hampir setiap hari makan bersama bawahan sampai wajah berkilau berlemak. Ye Yuhong juga pernah menemui aku beberapa kali. Dia menyuruhku mulai berlatih teknik seni bela diri, namun aku tidak menanggapinya. Bahkan aku mengembalikan buku rahasia itu kepadanya. Aku pun mulai terbuka pikirannya. Awalnya memang bukan urusanku untuk ikut campur. Cinta apa adanya. Aku, si anak muda, hidup bahagia dan ceria. Malam itu, aku tetap berpatroli seperti biasa. Malam ini, cemilan malamku adalah sup bakso ikan. Aku tidak suka memberi kalian paha ayam. Mengapa? Bakso ikan ini berbau amis. Lalu tidak ada satupun bawahan yang menanggapi aku. Hatiku berdebar kencang. Tidak mungkin. Aku berada di daerah patroli terdepan. Masih di dalam rumah Song. Secara logika, tidak berbahaya. Tapi aku, si anak muda, tidak akan sial begini. Kan? Hei, adik kecil ini mau paha ayam. Selama kamu menjawab pertanyaan kakak, paha ayam ada banyak, loh. Suara yang memikat hingga puncak keanggunan. Tubuhku membeku, tak berani bergerak, hanya mangkuk sup bakso ikan di tanganku yang terus bergetar. Sebagai pahlawan wanita, aku tidak segan berkata jujur dan langsung. Nona, di mana kamu? Ternyata mereka mencari masalah dengan Nona. Kemana perginya Nona? Aku benar-benar tidak tahu. Namun ada rumor. Akhir-akhir ini Nona tidak keluar dari kamarnya, tidak keluar rumah. Apakah dia sedang berlatih atau memulihkan diri? Pertanyaan kedua. Apakah keluarga Song kalian akhir-akhir ini mengalami fenomena aneh? Apa fenomena itu? Ada cahaya aneh di langit? Atau ada keanehan yang tak pernah hilang dari negeri asing? Dan lain-lain. Hatiku bergetar ketakutan. Menurut alur cerita asli, ini adalah simbol transformasi bintang iblis. Nampaknya pihaknya dari sekte iblis. Aku belum pernah melihat mereka. Diam sejenak, aku menendang tanah dengan keras. Sialan! Apa ramalan si penggiling gigi itu membuatku sia-sia berlari ke sana? Anak kecil bau ini juga boleh mati. Sialan sekte iblis. Jika kau sampai ke duniaku, kalian semua pasti memiliki catatan kredit 0. Saat yang sangat genting, aku mencium aroma aneh. Di langit muncul cahaya ungu yang misterius. Hati iblis memang ada di sini. Itu milikku. Hanya saja wanita itu tidak menyelesaikan kalimatnya, lalu terdiam. Setelah beberapa saat, aku mengumpulkan keberanian dan menoleh kembali. Ye Yuhong menatapku. Di tanah terbaring seorang wanita berpakaian terbuka. Tidak ada napas lagi. Aku menghela napas lega. Nampaknya pengawal itu tidak berakal. Aku berbalik dan pergi. Kita harus melaporkan serangan musuh. Namun Ye Yuhong menarikku ke depannya. Dia adalah penyihir.
Kekuasaannya sangat besar. Aku hanyalah manusia biasa. Sebenarnya kau ingin apa? Aku berusaha melepaskan tangannya. Dengan keras kepala, aku pergi. Anjing pengecut. Dia berseru keras dan dengan satu tamparan melontarkanku. Haha, penyihir iblis itu memang orang bodoh. Bintang iblis tidak mudah dihadapi. Aku berusaha keras untuk bangkit. Kulihat seorang pria tua berdiri di depan Ye Yu Hong. Ye Yu Hong berdiri di tempatku sebelumnya. Ada senjata tajam menancap di dadanya. Jika diberi waktu untuk tumbuh, maka kau akan menjadi lagi seorang lord hitam putih. Jadi, berikan hati iblis ini kepada Mo Yanzi. Tubuh Mo Yanzi bergetar. Sejumlah kabut hitam meluap dari dalam tubuhnya, dengan cepat menutupi ruang di sekitarnya. Itulah mengapa ahli sekte iblis Ye Yu Hong terluka. Pasti bukan lawan yang sepadan. Aku begitu panik sampai bergegas masuk ke dalam kabut hitam tanpa memikirkan apa-apa. Namun di dalam kabut terdengar teriakan menyedihkan. Tidak mungkin, bagaimana kau masih memiliki kekuatan sebesar itu? Kabut hitam itu cepat menghilang. Mo Yanzi terjatuh ke tanah. Sudah mati. Ye Yu Hong menarik senjata tajam dari dadanya. Darah memancar keluar. Tidak dapat berdiri dengan stabil. Aku segera maju dan menahan dia. Mo Yanzi adalah ahli terkenal sekte iblis. Seharusnya Ye Yu Hong belum cukup berkembang untuk menandingi dia dalam alur asli. Ye Yu Hong berusaha mengejar kekuatan Wu Jingtian dengan paksa melatih diri, mengorbankan umur untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Aku menghela napas. Kamu tidak perlu melakukan ini. Wu Jingtian memang tak akan menyukaimu. Mengapa harus mengorbankan umur secara sia-sia? Ye Yu Hong terkejut melihatku, bahkan tak sempat menghentikan pendarahan. Bagaimana kau tahu bahwa sejak awal aku tahu kau menyukai Wu Jingtian, bukan Ye Yu Hong? Pegang kerah bajuku. Bagaimana kamu tahu tentang hal menghabiskan umur itu? Ada rasa gelisah di hatiku. Aku sedang membicarakan perasaan denganmu. Namun kamu malah menyuruhku berhenti berlatih. Aku mendorongnya, berjalan, lalu berhenti. Aku berhenti. Ternyata kamu cemburu. Aku marah, menggigit gigi, berbalik dan pergi. Lalu teringat lagi tentang hal menghabiskan umur itu. Hatiku selalu khawatir akan keselamatannya. Kamu tidak perlu melindungiku lagi. Tidak ada lagi hutang antara kita. Kamu sudah menjadi kuat. Sekarang kamu bisa lepas. Karena di rumah muncul dua mayat ahli sekte setan. Semua orang terkejut. Sebagai satu-satunya yang selamat, aku dipanggil untuk diinterogasi. Aku terkejut menemukan Zhao Dong ternyata sudah menjadi pengawal Miss. Jelas latihan berbuah hasil. Aku membuat cerita tentang dua kepala setan yang berebut hati setan. Cerita mereka saling membunuh. Miss jelas pernah mendengar tentang hati setan, terjebak dalam pemikiran. Tapi Zhao Dong malah melompat keluar. Miss, aku curiga Liu Pinggan adalah mata-mata. Pasukan patroli semuanya mati. Kenapa dia saja tidak mati? Kecuali bintang setan itu ada di tubuhnya. Tapi dia cuma orang tidak berguna. Ada apa ini? Setelah Wu Jing mendengarnya, dia mengulurkan telapak tangan ke depan. Aku langsung tersedut ke tangannya. Lalu ada berbagai pemeriksaan seperti meraba janin hantu, mengecek nadi dan metode pemeriksaan lainnya. Setelah berurusan selama beberapa saat, Wu Jing menggelengkan kepala kepada Miss. Hati iblis adalah benda luar biasa. Liu Ping'en justru manusia biasa. Mungkin setelah Liu Ping'en berlatih, dia dapat melihat perubahan. Wu Jingtian menyarankan bahwa kata-katanya sangat berpengaruh. Nona juga mengangguk dengan hati-hati. Hanya Zhao Dong yang marah sampai giginya terasa gatal. Dia hampir memukul dirinya sendiri. Sebelum pergi, Nona melemparkan sebuah buku rahasia kepadaku. Itu adalah teknik yang hanya dapat dipelajari oleh keturunan inti keluarga Song. Dia menuntut aku menguasainya dalam 3 bulan. Jika tidak, dia akan membunuhku. Wu Jingtian juga secara pribadi membimbingku. Bagaimana rasanya? Saingan cintamu sedang membantumu. Orang yang disukai saingan cintamu bukanlah orang yang kamu sukai. Alur cerita yang berlebihan. Tapi jujur saja, Wu Jingtian belum pernah melihat ibunya. Berpenampilan gagah, sopan dan elegan, berpribadi baik, kekuatan yang sangat tinggi. Penjelasannya mudah dipahami, sangat detail. Kalau aku perempuan, aku juga mungkin akan terjerat. Liu Ping'en, kekalahanmu tidak sia-sia. Mungkin karena Wu Jingtian terus membimbingku. Ye Yu Hong tidak muncul lagi. Tuan Wu, berapa kali sudah kukatakan, berapa umurku ketika aku mencarimu? Panggil saja aku Tian. Tian, apa itu hati iblis itu?
Hati iblis dong adalah relik suci jalan iblis. Dapat mencari orang yang beruntung secara mandiri. Setelah mendapatkan hati iblis, akan ada kesempatan untuk menyatukan jalan iblis. Karena itu, banyak orang yang mengidam-idamkannya. Pemilik hati iblis sebelumnya adalah orang paling gila di jalan iblis, Tuan Hitam Putih. Katanya dia tewas karena dikepung oleh para ahli sekte iblis. Dia melihat aku berhenti bicara, lalu menenangkan dengan berkata, "Jangan khawatir. Kami hanya curiga bahwa bintang iblis tidak harus berada di tubuhmu. Aku mendapat bimbingan langsung dari sang protagonis. Dihukum 2 bulan, lalu aku langsung masuk. Aku juga sudah menjadi dewa." Aku berteriak dengan semangat. Tapi hari ini aku hanya menggelengkan kepala dengan tak berdaya. Kita hanyalah orang yang berlatih untuk menjadi dewa. Itu masih jauh di masa depan. Apakah ada dewa di dunia ini? Wu Jingtian memandang jauh dengan penuh hormat. Mungkin di jejak para dewa ada dewa. Saat itu, mata-mata datang melaporkan. Sekte iblis menunjukkan tanda-tanda aktivitas besar-besaran. Nona segera memanggil pasukan. Dia mengumpulkan semua anggota keluarga Song yang memiliki kekuatan. Aku menghitung secara kasar. Sekitar 3 hingga 400 orang. Keluarga Song dan orang biasa yang tergabung memiliki ribuan orang. Kita tidak perlu panik. Sekte iblis menargetkan sekte dewa. Kita hanya menjadi ikan di kolam yang terkena dampak. Aku sudah mengirim orang untuk mengirim surat ke sekte Haotian. Mereka akan segera datang membantu. Pengaturan Nona sangat teratur. Tapi semua orang tahu, sekte iblis terlalu kuat untuk dilawan. Jadi strategi Nona adalah memusatkan kekuatan untuk mempertahankan Danau Zuiwei, karena di sana sumber daya melimpah, dan juga merupakan jalur wajib bagi sekte Haotian yang datang. Sedangkan banyak orang biasa tidak mungkin semua selamat. Dunia ini terlalu kejam bagi orang biasa. Setelah setengah bulan mengelola, aku rasa Danau Zuiwei sudah sekuat benteng besi. Berbagai artefak kultivasi yang belum pernah kudengar sebelumnya, formasi dan makhluk roh. Saya tidak dapat membayangkan kekuatan apa yang dapat mengalahkan kami. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama dengan saya. Namun Nona dan Wu Jingtian masih khawatir. Ye Yu Hong muncul di rumah jerami kecil saya. "Kamu telah melatih teknik keluarga Song." Saya mengangguk. "Atau sebenarnya itu diajarkan oleh kakakmu, Tian, kepadaku." Dia menampakkan ekspresi jijik. Kuil Haotian yang tidak dapat dipertahankan keluarga Song sedang berperang melawan sekte iblis. Tidak akan memperhatikan hal ini. Entah kenapa, saya tiba-tiba menjadi bersemangat. Saya beritahu kamu, saya suka kamu. Saya juga merasakan betapa baiknya Wu Jingtian. Saya tidak menyalahkanmu. Saya tidak akan menyerah. Saya juga akan beristirahat. Bahkan sampai saya mati sekalipun, saya tidak akan dapat mengejar langkah kalian. Saya juga tidak akan berhenti. Ternyata saya memang orang yang tak punya tujuan. Sekarang saya suka kamu. Saya kini memiliki tujuan. Entah kenapa, tidak ada habisnya. Terus berbicara tanpa henti. Dan juga kata-katanya tidak koheren. Bagian akhir sangat kacau. Ye Yu Hong mengambil cangkir teh yang baru saja saya minum. Dia menatapnya sejenak. Ini adalah ramuan pengungkap kebenaran. Dapat membuat semua rahasia hati terungkap. Nona masuk ke ruangan. Nona memang seorang yang psikologinya bengkok dan menyimpang. Saya menerima tamparan dari Nona. Mulut saya berlumuran darah dan daging berantakan. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nona masih ingin melanjutkan serangannya. Namun Ye Yu Hong menghentikannya. "Saudaraku, mengapa harus peduli pada semut-semut kecil ini? Di jalan menuju keabadian, betapa sepinya. Hanya orang yang pantas bagi diri sendiri, yang layak diingat." Nona tidak mengenal Ye Yu Hong. "Urusanku tidak perlu kau repotkan." Ye Yu Hong tetap dengan ekspresi dingin. "Aku akan membawanya pergi. Dia adalah orang keluargaku, keluarga Song. Lagi pula dia terkait dengan bintang iblis. Saudaraku ingin membawanya pergi. Mungkin itu juga ada hubungannya, ya?" Nona tetap tenang dan santai. Saat itu, Wu Jingtian juga masuk. Mungkin Ye Yu Hong berencana menculikku secara paksa. Tapi melihat 2 ahli sekelas dengannya, cukup. Nona ingin mengundang Ye Yu Hong untuk melawan bersama. Dia setuju, menjadi tamu kehormatan. Secara bersamaan, aku juga menjadi tamu terhormat. Jauh dong, si kakek anjing itu kembali mengangguk dan membungkuk di depanku. Setelah sebuah jamuan di mana tuan rumah dan tamu bersukaria, Nona meninggalkanku. Dia memberitahuku sebuah jalur pelarian rahasia. Jika situasinya tidak baik, bisa melarikan diri. Itu adalah syarat Ye Yu Hong. Menyelamatkan nyawaku,
harus melarikan diri. Biarkan mereka berperang. Aku merasa minder dengan kekuatanku. Merasa bersalah karena kekuatanku tidak sebanding dengan rival cintaku. Seorang pria sejati tidak pernah mundur. Aku, Liu Ping'en, tidak akan mundur setengah langkah pun. Namun Nona terkejut sejenak. Lalu dia melambaikan tangan mengusirku. Bagaimanapun aku, dia tidak pedulikan. Pertempuran besar dimulai. Sekte Iblis memang kuat. Ladi hanya sekitar 100 orang. Namun mereka menyebabkan kerugian besar bagi kami. Nona Wu hari ini masih bersama Ye Yu Hong. Mereka menahan kekuatan tingkat atas. Namun kekuatan menengah dan rendah kami tidak lemah. Sekte Iblis membuatku menyadari beberapa orang mulai melarikan diri secara diam-diam. Terutama keturunan inti keluarga Song. Kekuatanku terlalu lemah. Aku hanya bisa melakukan hal-hal pendukung. Peran yang kujalankan setidaknya lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Akhirnya garis depan Danau Bulan Mabuk runtuh. Namun itu terjadi jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ada yang tidak beres. Nona Wu, hari ini masih bersama Ye Yu Hong. Masih terus bertarung di udara. Namun di bawah, terjadi pembantaian yang tak seimbang. Aku tidak akan melarikan diri. Aku tidak kalah dengan kalian. Aku mengambil sebuah pedang roh dari samping mayat. Aku juga berlari ke depan. Keluarga Song memiliki beberapa cara dalam berlatih. Bahkan pemula sekalipun memiliki keberanian seperti ini. Namun kekuatanmu yang begitu tidak dapat memengaruhi jalannya pertempuran. Membunuhmu hanya membuang tenagaku. Orang sekte iblis di depan ini meninggalkanku. Mencari orang lain untuk bertarung. Seorang berbusana sekte iblis berlari menemuiku. Suara itu terdengar familiar. Itu Zhao Dong. Akhirnya aku bisa membunuhmu. Kamu memang sampah. Aku sudah tidak suka padamu sejak lama. Dia menusukkan pedang ke perutku. Tidak terduga, kan? Aku telah bergabung dengan sekte iblis. Mulai sekarang aku akan menjadi orang penting. Dan kau akan mati oleh pedang putih ini. Pedang merah keluar. Dia masih ingin menambah serangan. Namun keturunan lain keluarga Song menemukannya. Terpaksa ia melarikan diri. Di atas langit, Nona berteriak mengamuk. Sekte iblis. Aku mengirim Qin Man. Aku tidak akan pernah berdamai dengan kalian. Shao Man tak dapat ditentang. Kau mundur dulu. Namun di cakrawala muncul beberapa sosok yang terbang. Asal dari sekte Haotian. Para kuat dari sekte Haotian. Mereka mengusir sekte iblis. Namun keluarga Song hampir punah. Pemimpin sekte Haotian adalah seorang tua yang terkenal dengan aura dewa. Nona dan Wu Jingtian sangat menghormati dia. Ye Yu Hong juga membungkuk memberi hormat. Orang yang selamat. Membersihkan medan perang di Danau Bulan Mabuk. Mendirikan sebuah kamp sederhana. Aku berbaring di tempat tidur. Pedang Zhao Dong itu melukai dasar diriku. Hidupku akan sulit melanjutkan jalan latihan. Ye Yu Hong melirikku. Beberapa hari kemudian, di luar sangat riuh. Bahkan genderang dan drum berderu. Petasan meletus bersamaan. Aku masih bingung. Seorang anggota keluarga Song berlari masuk. Kakak Liu, hari ini adalah hari yang sangat gembira. Nona dan saudara Wu. Bahkan Nona Ye juga telah bersumpah setia pada sekte Haotian. Tunggu dulu. Kau memanggilku apa? Siapa lagi yang bersumpah setia pada sekte Haotian? Aku berjuang bangkit. Dengan bantuan anggota keluarga Song, aku keluar. Aku kebetulan melihat orang sekte Haotian melayang lewat. Ye Yu Hong juga berada di antara mereka. Aku yakin dia menatapku sekilas. Kesedihan yang tak berujung. Di dalam hatiku, Lao Liu menghilang. Nona berkata, mulai sekarang, Anda menjadi elder keluarga Song. Anda berbagi kehormatan dan kehinaan bersama keluarga Song. Anak-anak Song berkata banyak hal. Aku tidak peduli. Orang yang kusayang telah pergi. Dalam alur asli, dia tidak pernah bersumpah setia kepada sekte Haotian. Sekarang apa yang dia pikirkan? Apakah ini benar-benar demi Wu Jingtian? Apakah dendam membunuh ibuku tidak akan dibalas lagi? Aku bukan dirimu. Aku tak dapat menggantikanmu dalam membuat keputusan. Aku tidak mengerti tindakanmu. Bahkan karena aku tak dapat membantu apapun, tak berani menanyaimu. Jadi, akankah kita akhirnya menjadi orang asing? Waktu telah berlalu, segala sesuatunya berubah. Aku pun telah menjadi Great Elder selama bertahun-tahun. Meskipun perang antara dewa dan iblis belum usai, namun hubunganku dengan sudut keluarga Song ini sudah tak ada lagi. Berita tentang Nona dan Wu Jingtian sesekali terdengar. Hanya Ye Yu Hong yang tidak memberi satu pun kabar. Aku menggigit sepotong paha ayam. Selama bertahun-tahun ini banyak hal berubah.
Satu-satunya yang tak berubah adalah rasa paha ayam ini. Aku memang sangat menyukai Great Elder. Di dalam misteri muncul pemimpin baru keluarga Song. Sangat muda, juga sangat menghormati aku. Pada masa perang saudara itu, kami belum pulih sepenuhnya. Aku tetap menyarankan untuk tidak terlibat. Namun tidak berjuang berarti tak ada kesempatan. Aku hanya memberi saran, keputusan tetap pada keluarga Song. Dan ada desas-desus bahwa di dalam misteri terlihat Great Elder. Wanita yang selalu kau selidiki itu. Akhirnya aku memimpin tim untuk menjelajahi misteri itu. Dibandingkan dengan tim yang dipimpin Wu dulu. Sungguh lucu dan menggelikan. Awalnya keluarga kultivasi kuat lainnya dan sekta kecil merebut pintu masuk rahasia itu. Kekuatan dan posisi kami rendah. Tidak dapat masuk. Saya merancang agar mereka saling menimbulkan rasa tidak suka. Mulai berperang internal. Barulah kami menemukan kesempatan untuk masuk ke rahasia itu. Meskipun ada manfaat di dalam rahasia itu, tetapi juga membutuhkan kekuatan yang sepadan. Kami hanya bisa mengharapkan harapan kosong, masih dianggap lelucon oleh kekuatan lain. Kakek besar, saya rasa kami harus terus memprovokasi mereka. Kita seperti nelayan yang mendapat untung. Seorang keturunan keluarga Song berkata, dia sudah memiliki rencana yang matang. Saya tidak bisa tidak terharu. Jika dibandingkan dengan masa ketika masih menjadi putri, gaya keluarga Song benar-benar berubah. Saya melepaskan mereka untuk melakukannya, namun hasilnya tetap menunjukkan kebocoran. Hampir menyalakan api pada diri sendiri. Saya menampar kepala keturunan itu dengan keras. Bukankah kamu bilang tidak ada yang salah? Kalau bukan karena saya menyamar sebagai sekte iblis, kita semua akan mati di sini. Di antara kekuatan di sekitar, hanya keluarga Song yang tahun itu ikut dalam perang itu. Dan tampaknya satu-satunya yang masih bertahan adalah saya. Saat itu orang-orang dari keluarga lain mengirim perwakilan, mengundang kami untuk berdiskusi bersama strategi. Sekarang telah dipastikan sekte iblis telah menyusup. Kita tidak bisa diam menunggu kematian. Pemimpin berbicara dengan suara keras. Pasukan keluarga Song terdiam tanpa kata. Mereka melakukan analisis yang detail, menyusun rencana yang matang. Kami, keluarga Song, tentu saja mengikuti dengan baik, bahkan karena terlibat di dalamnya. Kami juga mendapat sebagian hasil dari wilayah rahasia. Sungguh menguntungkan. Dalam arti tertentu, rencana anak muda itu sudah berhasil. Kami yang paling lemah ditugaskan untuk berpatroli. Tapi tidak terduga ketika kami kembali dari patroli, kamp sudah menjadi medan pertempuran. Tidak menyangka terungkap begitu cepat. Kalau begitu kalian semua mati di sini saja. Aku mendengar suara ini agak familiar. Itu Jauh Dong. Cepatlah. Pasukan keluarga Song yang pertama meloloskan diri dari wilayah rahasia. Sekta sihir datang. Cepat kembali ke keluarga Song dan aktifkan formasi pertahanan. Namun beberapa hari kemudian kami melihat hanya sekumpulan abu. Sekta sihir sudah datang jauh sebelumnya. Saat itu suara Jauh Dong terdengar dari langit. Liu Pinggan ternyata, kamu yang mengungkap sekta sihir kami di wilayah rahasia, kan? Jauh Dong turun dari langit. Jelas selama bertahun-tahun dia terus meningkatkan kultivasinya. Dari segi tertentu, mungkin begitu. Aku dan anak cerdas keluarga Song itu saling menatap. Kita memang musuh bebuyutan. Terimalah kematianmu. Aku benar-benar hanya bisa menunggu kematian. Kami semua tidak sebanding dengan dia. Menutup mata menunggu lama. Ternyata aku belum mati. Ketika membuka mata, ternyata Ye Yu Hong. Jauh Dong dihancurkan oleh satu tamparannya. Darah dan daging berhamburan. Namun dia tetap terluka. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Jauh Dong yang kecil ternyata bisa melukai dia. Saat itu sang putri terbang dari jauh mendekat melihat keluarga Song menjadi abu. Sangat marah. Ye Yu Hong, aku memperlakukanmu seperti saudara perempuan. Mengapa kau memusnahkan keluargaku? Ye Yu Hong tidak memberi penjelasan. Hanya tersenyum. Nona melihat lebih dekat. Ternyata dia juga sudah terluka. Kelihatannya mereka berdua sudah bertarung sebelumnya. Tindakanmu seperti bersatu dengan sekte iblis. Mencuri harta suci sekta, itu menjadikanmu pengkhianat bagi sekta kami. Kau sedang mengarahkan dirimu ke jalan maut. Night Rain masih tersenyum. Aku tahu semua yang kau katakan. Namun aku juga tahu bahwa saudaramu di Havn akan menembus gerbang kematian. Sementara sekta kami sedang berupaya keras melawan sekte iblis. Siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Nona marah dengan gelisah. Mereka berdua kembali bertarung bersama. Tekanan angin dari pertarungan para kuat meniupku sejauh beberapa mil.
membawaku ke danau Mun Mabuk. Aku bahkan pingsan, mengapung di permukaan danau. Saat aku terbangun lagi, di tengah langit, sekarang di permukaan air, ada seorang wanita yang sangat cantik, dengan sejumput merah di alis. Dia menutup bibir dan tersenyum padaku. Aku tahu itu kamu. Aku memutar kepala dan melihat Ye Yu Hong mengapung di permukaan air. Ternyata bayangannya di air persis sama. Bintang iblis sudah menyatu sepenuhnya. Tidak akan lagi muncul dua bayangan pada satu tubuh, ya? Aku memikirkan beberapa kata. Aku hendak mengatakannya, tapi melihat Ye Yu Hong menepuk dengan satu tamparan untuk menenangkan. Gelombang raksasa mengamuk. Aku kembali kehilangan kesadaran. Aku sepenuhnya menghancurkan dasar kultivasimu. Sekarang kau hanyalah seorang manusia biasa. Mengapa aku membenci bau keluarga Song? Sudah bertahun-tahun berlalu. Tanpa dasar kultivasi, aku akan segera mati tua, kan? Ye Yu Hong mengerutkan bibirnya. Dengan ekspresi yang tampak bingung. Kamu sebenarnya mau apa? Kamu masuk sekta keabadian lalu mengkhianati dan melarikan diri. Apakah kamu tahu? Sekta Hao Tian pasti sedang memburumu. Kamu saja bunuh aku. Mengapa masih mempermainkanku? Apakah kamu pergi ke sekta Hao Tian demi Ye Yu Hong? Kamu menutup mulutku dengan jari. Aku memiliki dendam yang dalam. Dan perasaan cinta selalu membuatku sakit. Kamu mengerti. Cara cemburumu sungguh bodoh. Begitu imut. Ye Yu Hong melangkah perlahan. Setiap langkahnya, di tanah muncul satu pakaian lagi dari tubuhnya. Kini Song Qinman telah mati. Keluarga Song telah lenyap. Balas dendam besarku masih terhalang oleh satu hal yang sulit kupahami. Menatap Ye Yu Hong yang berdiri di depanku. Otakku menyerah untuk berpikir. Kamu tidak menanyai apa aku sebenarnya. Apa itu? Aku ingin kamu memanggilku Tuan. Pada suatu tahun, bulan, dan hari, Ye Yu Hong berdiri. Dengan malas ia mulai berpakaian. Aku terbaring di tempat tidur tak dapat bergerak. Aku berkata, Ye Yu Hong menatapku dengan tajam. Aku segera mengubah kata-kataku dan berkata, Tuan, teknik kultivasi ini sungguh luar biasa. Aku sudah sembuh sejak lama. Bisakah kau mengangkat laranganku? Agar ketika melayanimu, aku juga dapat mengekspresikan inisiatifku. Dia menggerakkan jarinya. Aku kembali mengendalikan tubuhku. Sekta Hao Tian akan segera menemukan tempat ini. Bersiaplah. Mari kita melanjutkan pelarian. 2 hari kemudian, orang-orang dari Sekta Hao Tian datang. Ini, mereka kembali melarikan diri. Salah satu dari mereka sedang memeriksa. Matanya bersinar. Apa yang ia temukan? Saudaraku, ini adalah harta suci sekta kami. Bisa hidup atau mati. Daging manusia dan tulang putih. Di dalam pohon lilac yang menata kembali fondasi kultivasi. Dalam adegan ini,